Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampuh Bapak Herpinyoki Pradikta MHI. Tugasnya yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Langsung saja ke materinya. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan dan kedamaian hanya di dunia saja, tetapi juga mengarahkan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut adalah merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada makhluknya. Rahmatullah lil alamin adalah inti syariah atau hukum. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi alam semesta. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga custom law, dan yang keempat Islamic law. Dan yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum, Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama, filsafat tasyri', yang kedua, filsafat syariah. Filsafat tasyri' adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memelihara. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua maba'dil al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau mashadir al-ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Maqasid al-ahkam, tujuan hukum Islam. Yang terakhir qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah asrar al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Khasais al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam.
Mahasyin al-ahkam, keutamaan hukum Islam. Dan tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Itulah tadi penjelasan saya mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.